Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada materi saat ini yaitu saya ingin membahas tentang tafsir daripada karya Ali As-Sabuni, yaitu tentang Rawa'i Al-Bayan, yang mana tafsir ini dikarang oleh As-Sabuni yang bernama lengkapkan Muhammad Ali bin Jamil Al-Sabuni. Beliau merupakan seorang mufassir dan ulama yang lahir pada tanggal 1 Januari 1930 Masehi di kota Aleppo, Suriah. As-Sabuni dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang berilmu. Ayahnya bernama Syekh Jamil, termasuk salah satu ulama senior di Aleppo, dan orang pertama yang membimbing dan mengajari As-Sabuni tentang pendidikan dasar, bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu agama. Ali Al-Sabuni memiliki bakat dan kecerdasan yang sudah didapatkan dari kecil, sehingga dengan semangatnya dalam belajar di usia yang tergolong remaja, beliau sudah hafal 30 juz Al-Quran. Perjalanan pendidikan terakhir beliau di Suriah sampai pada tingkat sanawiyah. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Mesir, Kairo, sampai mendapatkan gelar LC pada tahun 1371 Hijriah, atau yang bertepatan pada tanggal Masehinya 1952, dan gelar magister pada tahun 1954 Masehi di Universitas Al-Kairo juga. Studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Kementerian Wakaf Suriah. Adapun guru-guru Ali Al-Sabuni selain ayahnya ialah Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, kemudian Syekh Ahmad Al-Soma, Syekh Muhammad Said Al-Idilbi, kemudian Syekh Muhammad Ragib Al-Tabbah, dan Syekh Muhammad Najib Khayatah. Kemudian latar belakang historis daripada penyusunan kitab tafsir Rawa'i Al-Bayan. Kitab tafsir ini disusun oleh Muhammad Ali bin Jamil Al-Sabuni dan tergolong ke dalam kitab tafsir kontemporer yang menggabungkan antara sistematika lama dan modern. Pada masa Ali As-Sabuni, umat Islam banyak mengalami permasalahan hukum dan sosial. Sementara itu, kitab tafsir klasik sangat sulit dipahami oleh masyarakat awam dan mahasiswa karena bahasanya yang sangat berat. Oleh karena itu, As-Sabuni berinisiatif untuk mengkaji dan menyusun kitab tafsir ayat hukum dengan bahasa yang mudah dipahami, sederhana dan ringkas, dengan tujuan agar kegelisahan masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi bisa terobati. Kemudian kita lanjut kepada ciri khas kitab tafsir Rawa'i Al-Bayan. Adapun beberapa ciri khas dari kitab Rawa'i Al-Bayan ini diantaranya ialah penyusunan tafsir ayat-ayat ahkam menggabungkan dua metode, yaitu metode kitab klasik yang kaya akan materi dan menggunakan metode modern dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Kedua, tidak membela dan memihak ke mazhab tertentu. Ali As-Sabuni mengemukakan beberapa pandangan mazhab kemudian memilih pendapat yang paling kuat dengan cara melakukan metode tarjih. Kemudian metode dan corak penafsiran Rawa'i Al-Bayan. Adapun metode penafsiran Rawa'i Al-Bayan yaitu yang pertama, menggunakan atau menguraikan secara lafal kosakata yang sulit atau penting untuk dibahas dengan bersandarkan kepada para ahli-ahli tafsir dan bahasa. Yang kedua yaitu menerangkan pengertian secara umum dari ayat-ayat hukum yang akan dibahas. Kemudian tiga, menyebutkan asbabun nuzul jika ayat itu memang ada asbabun nuzulnya. Yang keempat, memaparkan hubungan di antara ayat-ayat yang sebelumnya dan ayat yang sesudahnya. Kemudian membahas dari segi bacaan yang mutawatir atau qiraat mutawatir. Kemudian adapun metode yang dilakukan Ali As-Sabuni jika dilihat dari metode yang telah ditetapkan ulama, yaitu yang pertama yang ia gunakan yaitu metode maudu'i atau metode tematik.
yang ditandai dengan penentuan tema atau judul dari kelompok-kelompok ayat yang ditafsirkan. Di sini Ali As-Sabuni memiliki hukum taklifi, yaitu hukum wajib seperti wajib, haram, makruh, dan sunnah. Kemudian metode tahlili, kemudian metode muqarron atau metode yang biasa digunakan untuk membandingkan sesuatu kitab tafsir. Kemudian corak penafsiran Rawa'i Al-Bayan. Tafsir Rawa'i Al-Bayan merupakan tafsir yang bercorak fikih atau hukum karena keseriusan Ali As-Sabuni dalam menafsirkan ayat-ayat secara khusus hanya membahas masalah hukum. Hal ini dapat dilihat dari detailnya penjelasannya pada ayat-ayat tersebut dengan dalil-dalil yang selalu disandarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat sahabat dan ulama fikih. Dalam tafsirnya, Ali Al-Sabuni juga mengakui hukum sebagai orientasi tafsirnya, kemudian mengkaji ayat-ayat hukum sebagai respon atas permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, di mana permasalahan tersebut tidak ditemukan di masa sebelumnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang dari pada materi atau tidak sampainya terkait apa yang saya sampaikan, mungkin bisa dikomen, atau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.